Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan lanjutkan masalah tentang menghitung pajak penghasilan. Cuman pajak penghasilan sebelum dilanjut ke soal supaya memudahkan pemahaman. Jadi berdasarkan eh, peta konsep berikut, kita bisa memahami mana kasus yang kita kerjakan. Jadi untuk wajib pajak itu ada dua, itu orang pribadi dan badan usaha. Nah ini yang nanti kita bahas di semester genap. Untuk orang pribadi ada karyawan tetap, ada pekerja lepas, dan ada upah harian. Dia pekerja, kalau karyawan tetap, apa yang membedakannya? Kalau yang karyawan tetap berarti memperoleh gaji tetap setiap bulan. Kalau pekerja lepas berarti penghasilannya tidak menentu, baik besarannya maupun masa penerimaannya. Mungkin saja sebulan, cuma 3 bulan dibayar selesai dan seterusnya. Gitu. Atau setiap bulan tapi jumlahnya tidak sama. Ya. Atau para pekerja profesional juga termasuk pekerja lepas seperti dokter, seniman, pengacara dan seterusnya itu ya yang memang tidak bekerja kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah yang pekerja yang bukan karyawan tetap ya tapi dibayar dengan upah harian ya. Nah, pada kali ini akan dicontohkan bagaimana menghitung pajak penghasilan dari orang pribadi yang menerima upahnya dibayar per hari atau per minggu dan seterusnya lah ya, sifatnya satuan ya. Nah, bagaimana aturannya? Jadi untuk karyawan yang sifatnya harian itu dia akan dikenakan eh, eh, sebatas pemotongan yaitu 40.000 per hari. Jadi kalau dia dapat upah di bawah 40.000 per hari, maka dia tidak kena potongan pajak. Nah, kapan dia dikenakan pajak? Nanti kalau sudah mencapai akumulasi upahnya mencapai 4,5 juta. Jadi kalau dia berdapat per bulan per hari 400.000, maka hari kedua dia tidak akan hari kedua, hari ketiga dan seterusnya dia tidak akan dipotong. Tapi pada saat hari ke-11, hari ke-10, maka dia baru dipotong pajak. Kenapa? Karena 10 dikali, maaf, 11 mungkin, atau 11, 12 lah. Ketika 400.000 dikali 11 atau 11 aja udah 4.400.000, berarti masih kurang. Berarti hari ke-12. Ya. Kalau misalnya seorang pekerja 400.000 per hari, maka sampai dengan hari ke-11 dia tidak akan dipotong pajak. Tapi pada hari ke-12 dia akan dipotong pajak. Kenapa? Karena jumlahnya sudah mencapai di atas 4,5 juta, yaitu 400.000 dikali 12 ketemu 4,8 juta. Itu untuk yang karyawan di bawah 400.000. Nah, oke kita coba kasusnya ya. Ini saya punya kasusnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini ada Pak Santoso yang belum menikah statusnya ya. Dia pada bulan Januari 2017 bekerja sebagai buruh. Nah, dia bekerja selama 10 hari. Tiap harinya dia dibayar 12.000. Nah, berapakah PPh-nya? Maka di sini upahnya ya kita hitung di sini. Upah beliau itu adalah sini ya, upah ya, jauh ya bahwa upah per hari ya ini tambahkan dan sini upah per hari batas potongan adalah RP sorry ini upah per harinya 200.000 ya, batas potongannya 450.000. Berapakah pajaknya? Pajaknya adalah di sini adalah batas potongan harian sebesar aturannya adalah sebesar 450.000. Jadi di sini ini adalah selisih ini adalah penghasilan kena pajak. Nah, di sini yang berbeda antara karyawan tetap dengan apa ya? Antara karyawan tetap dengan yang pekerja harian. Kenapa? Karena untuk menghitung penghasilan kena pajak ya tidak ada neto, tidak ada pengurang, tidak ada kalau di penghasilan di karyawan tetap itu kan pengurangannya biaya jabatan dan iuran pensiun. Di sini tidak ada. Di sini untuk karyawan upah harian pengurangnya adalah batas potongan harian, yaitu untuk menentukan penghasilan kena
pajak. Jadi beda ya. Untuk yang penghasilan upah harian mah PKP-nya diperoleh dari upah harian dikurangi batas potongan harian, sedangkan karyawan tetap mah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun dan iuran lainnya. Maka ketemu penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi PTKP. Di sini adalah penghasilan kena pajak langsung ya sebesar berapa. Jika sekali sini di bawah 450.000 maka dia ini nihil ya, tidak ada pajaknya. Nihil ya di sini. Maka orang ini tidak dapat pajak, tidak dipotong pajak. Sampai hari keberapa? Ya di sini ada 10 hari. Kalau 10 hari berarti sampai dengan hari ke-10, maka penghasilan akumulasi atau totalnya maka 10 dikali 200.000 RP 200.000 sama dengan 2 juta rupiah. Nah, secara akumulasi pada sampai dengan hari ke-10 itu penghasilannya 2 juta rupiah. Masih di bawah 4,5 juta. Maka di sini ya orang ini pada sampai dengan selesai dia mengerjakan tugasnya, pekerjaannya nggak bakal pernah dipotong pajak. Karena di bawah pajak hariannya di bawah 450.000 dan pajak akumulasinya pun dia di bawah 200 di bawah 4,5 juta, kecuali kalau sudah akumulasinya di atas 4,5 juta, maka orang ini baru akan dihitung pajaknya. Nah, ini contoh pajak penghasilan yang kasus pertama ya, untuk yang penghasilannya di bawah batas 450 rupiah. Oke, mudah-mudahan paham ya.